Oke, terima kasih sudah direkam. Insya Allah kita akan segera mulai. Ini masih persiapan ya. Sambil menunggu yang lain. Teman-teman yang sudah itu boleh dibuka lagi atau sambil juga boleh lihat di website ya terkait dengan kaidah fiqhiyah asasiyah yang pertama ya sesuai dengan jadwal silabus di topik kaidah fiqhiyah asasiyah dan aplikasinya dalam ekonomi dan keuangan syariah ya. Kita mulai dari jam 8 sampai 10.30 ya. Tapi nanti di 10.30 di jam 10 saya akan kasihkan jeda waktu untuk bisa mungkin mencari contoh-contoh atau mungkin challenge ya agar lebih mudah. Oke, terima kasih. Saya sambil menyambungkan ke notebook saya. Kadang suka agak sedikit kemudian notebook saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan lancar, nggak ada kendala ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di kelas besar untuk mata kuliah kaidah fikih ya. Usul fikih ataupun mata kuliah untuk di sini subjeknya adalah usul fikih dan kaidah fikih ekonomi ya. Ini kemarin usul fikihnya saya rasa sudah banyak belajar. Nanti kita akan lanjutkan dengan yang kaidah fikih yang pertama. Ini dulu ingat sekali saya sudah bawakan, tapi semakin dibawakan, insya Allah mudah-mudahan akan semakin paham dan semakin tahu ya apa itu kaidah fikih dan juga bagaimana implementasinya ya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi syariah ya. Baik, sambil sedikit lagi insya Allah kita akan mulai. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Saya memberikan charger dulu untuk persiapan. Untuk minyak kurang. Pantas tadi bermasalah, ternyata ini dicabut, tapi tidak apa-apa, insya Allah kita akan lanjutkan. Saya masih pakai 2 gadget ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa untuk agar saya bisa share screen di notebook.
Mahi. Kasih mau ini, saya mau ngajak dulu ya. Nggak apa ya. Yang mana? Ntar sampai ke situ aja. Akhirnya sama koordinasi ke itu ke Pak Samsudin ya. Ke sini aja buat nanti. Nah, saya kan nanti kan saya jam 10 saya ke situ. Nanti kalau lebih cepat berarti langsung ke sini lagi. Nah, semangat ya. Keren ya. Recording in progress. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih sudah ada 38 mahasiswa. Tadi mohon maaf agak terlalu sedikit. Ini karena sudah jam 8.10 saya akan mulaikan saja ya. Saya rasa saya sudah jadi host juga. Zoom ini boleh saya jadikan host atau bisa share screen ya? Sudah bisa share screen saya rasanya. Oke, baik, sudah bisa share screen. Saya akan mulaikan. Karena ini sudah direkam juga, nanti saya tinggal minta rekamannya ke ini ya, ke admin ya, akademik. Baik, kita bisa juga akan rekam juga untuk lebih nanti bisa ada manfaatnya juga bisa 2 kali. Saya nggak pakai ini. Baik, terima kasih. Saya akan mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabi Mu'adz bin ahli al-Khims qala wa qala marratan an Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa Mu'adzan ila al-Yaman qala lah
kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala aqdi bi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa illam tajid fi sunnatir rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu bi ra'yi wala alu qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yurdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih pertama kepada akademik ya, admin dari Zoom meeting ini yang sudah on time untuk melaksanakan dari pembelajaran kita di kelas besar pada pagi hari ini. Kemudian juga seluruh mahasiswa yang sangat luar biasa, istimewa ya, bisa on time, ada 46 mahasiswa, mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi karena ini adalah kelas besar, sangat banyak sekali yang sudah hadir, terima kasih ya. Di slide saya ada 2, dari mulai ada banyak banget nggak saya sebutkan ya, ada Felita Padmadani, ada Raisa, ada Safina, Safira, Putri Rahmadani, Ibrahim Isnaizar, Lina Rahmawati, Siti Warda dan lain sebagainya. Yang lain banyak banget yang nggak saya sebutkan. Terakhir di sini ada Kevin Sakwela Lesmana. Terima kasih. Dan hari ini adalah mata kuliah di usul fikih dan kaidah fikih ekonomi ya. Di pertemuan kelas besar saya akan membawakan atau materi pada pagi hari ini adalah terkait dengan apa yang disebut dengan kaidah asasiyah. Nah, saya akan awali ya tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat yaitu di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat ke-59. Nah, saya sudah sharekan ya, nanti insya Allah saya akan share, nanti mohon mungkin bisa hubungi saya untuk yang nanti saya share di grupnya atau di perwakilan kelasnya masing-masing. Baik, mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih ekonomi ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ringkasnya dari surat An-Nisa ayat 59 ini adalah berbicara tentang kewajiban kita bagi seorang muslim ya untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri, ulama dan juga pemerintah gitu ya. Dan kalau kita ada beda pendapat tentang suatu masalah, maka kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Qur'an ya, kembalikan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan dari Quran surat An-Nisa ayat ke-59. Kemudian lebih spesifik lagi dari hadis riwayat Al-Baihaqi ya terkait dengan diutusnya Mu'ad bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman ya, ketika beliau ditanya tentang kaifa taqdi idza aradallaka qada ya, bagaimana caramu memberi keputusan ketika ada permasalahan hukum, maka beliau menjawab aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan Al-Qur'an, kitabullah ya. Kemudian kalau tidak ada maka aqdi bi sunnatir Rasulillah, kemudian saya akan memutuskan dengan sunnah Rasul SAW, dan kalau tidak ada maka beliau mengatakan ajtahid birra'yi wala alu ya. Maka beliau mengatakan ya, tidak menemukan dalam sunnah itu maka aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku. Nah, dari hadis ini juga memberikan pesan pembelajaran kepada kita bahwa setiap permasalahan ya dalam berbagai sendi kehidupan manusia gitu ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur gitu ya, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis gitu ya, maka harus merujuk pertama kepada Al-Qur'an, kedua kepada hadis, dan yang ketiga kepada ijtihad para ulama ya. Jadi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama.
Nah, terkait dengan pembelajaran dari usul fikih dan kaidah fikih, saya yakin teman-teman semua sudah mendapatkan dari dosen-dosen sebelumnya, ya. Dan kita ketahui bahwa perkembangan dari ekonomi dan bisnis syariah tentu saja dia meniscayakan ya adanya studi mengenai dasar-dasar ekonomi syariah, gitu ya. Jadi kita tahu sekarang sudah ekonomi itu sudah sangat luas sekali, gitu ya, sudah sampai kepada halal tourism, halal industri, kemudian hotel syariah, kemudian halal hospital, kemudian juga sukuk, pasar modal, kemudian juga berbagai transaksi real yang ada di masyarakat, ya, baik dari sisi ekonomi, bisnis, manajemen, ataupun juga keuangan yang berbasiskan ya syariah. Nah, ketika kita membahas tentang ekonomi, bisnis, keuangan syariah, tentu saja ya kita harus memahami dasar ya dari basic ataupun fundamen dari ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu sendiri, ya. Dalam hal ini yaitu kita harus mempelajari usul fikih dan kaidah fikih, ya. Kenapa? Karena usul fikih ya sebagai ilmu yang digunakan untuk menetapkan, mencari kaidah-kaidah dalam menjadi argumen ya dalam menetapkan hukum ya dalam syariah, ya demikian juga nanti kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah fikih pada masa lalu ya dia sifatnya adalah umum, ya. Umum artinya general, mencakup seluruh pembahasan dalam bidang fikih, ya. Secara lebih sederhana yang namanya fikih itu adalah hukum Islam. Ya, fikih adalah hukum Islam. Hukum Islam salah satunya adalah fikih. Nah, sehingga kemudian pada masa lalu sifatnya general, walaupun ada juga ke masalah yang sifatnya itu muamalah, tetapi belum spesifik ke dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Ya, walaupun prodi kita ini ya teman-teman semuanya di program studi ekonomi atau ilmu ekonomi syariah, ya di dalamnya tentu saja ada bisnis dan keuangan, walaupun nanti ada prodi lain khusus kepada bisnis dan juga ada yang ke finance ataupun keuangan. Nah, dari sini berarti studi terkait dengan kaidah fikih dan usuliyah terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia ya ini sangat penting untuk dipelajari, ya. Bahkan salah satu dari karakter umat Islam di Indonesia selalunya yang muncul pertama kali itu adalah masalah masalah fikih, masalah hukum, ini boleh atau tidak boleh. Oke, no problem. Kenapa? Ya karena memang itu sebagai asas. Ya, jadi kalau ada misalnya ada orang-orang yang bertanya ini halal atau haram, iya, tepat sekali pertanyaannya. Kenapa? Karena dalam Islam halal ataupun haram, ya halal dan haram itu menjadi dasar, menjadi basic dalam pembahasan seluruh sendi, termasuk juga masalah ekonomi, bisnis, dan keuangan. Nah, setelah kita paham, oh ini halal nih, berarti kemudian kita eksplorasi, kita luaskan kajiannya menjadi yang lebih teknikal atau yang lebih teknis. Kalau haram, ya udah berhenti sampai di situ, tidak boleh ada diganggu gugat lagi. Oke, teman-teman semuanya, ketika bicara tentang kaidah fikih tentu saja kita harus pelajari tentang definisinya, ya. Kalau yang sudah pernah belajar, saya dulu pernah bahas juga sebenarnya ini ya, tapi tidak apa-apa untuk mengulang kembali agar teman-teman semuanya lebih paham, ya. Nanti kalau ada yang belum paham nanti boleh tanyakan di jam 9.30, ya. Boleh bertanya ya terkait dengan materi ini. Oke, kita awali dengan takrif atau definisi dari kaidah fiqhiyah, ya. Nanti pembahasan kita adalah kaidah fiqhiyah asasiyah, ya. Asas atau asal dalam bahasa Indonesia. Nah, kita awali dengan kata-kata pembelajaran kita ingat materi hari ini, topik hari ini adalah kaidah fiqhiyah asasiyah, ya. Saya ulang lagi, kaidah fiqhiyah asasiyah. Berarti ada 3 istilah nih, ya ada 3 istilah yang harus dikuasai. Pertama adalah kaidah, ya. Yang kedua adalah fikih atau fiqhiyah, dan yang ketiga adalah asas.
ya. Nanti asas itu adalah asal, fundamen, dasar. Nanti ada yang furu, ada yang cabang ya dari asas ini sendiri ya. Nah, asas ya itu sama dengan artinya itu asal, asal ya, bukan asal bisa bukan, tapi asal. Asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Asas. Asas itu artinya dasar atau basic gitu ya. Oke, jadi asas, asal, asas, pondasi, basic, dasar, fundamen. Saya yakin semuanya paham. Jadi sesuatu mayubna ala alaihi ya. Sesuatu yang di atasnya itu dibangun bangunan gitu ya. Jadi kalau rumah mudah-mudahan tahu ya, rumah itu pasti di bawah rumahnya itu ada pondasi. Nah, pondasi itu namanya asas yang menopang bangunan di atasnya. Nah, sedangkan fikih ya, fikih ini nanti saya yakin sudah pernah belajar juga karena ada usul dan fikih. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Jadi fikih dalam bahasa atau secara bahasa artinya adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah yang namanya fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Ya, yang namanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili atau yang terperinci. Itu namanya ilmu fikih. Sedangkan fikihnya adalah hukum Islam ya, atau lebih spesifik disebut dengan apa? Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Jadi pemahaman para mujtahid tentang suatu permasalahan yang didasarkan kepada value ataupun nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi beda antara ilmu fikih dengan fikih. Ilmu fikih berarti ilmunya, kalau fikih berarti adalah produknya. Ada fikih sholat, ada dalam ekonomi itu apa? Fikih zakat, ada fikih wakaf, ada fikih keuangan, ada fikih muamalah. Naam, ya. Nanti lebih detail, nanti boleh dipelajari lagi, cari di website, di berbagai referensi, buku, jurnal, ya, dan yang lainnya terkait dengan makna ataupun arti dari fikih dan ilmu fikih. Naam, nastamir, kita lanjutkan, ya. Berarti sudah tahu fikih, sudah tahu asas. Kita sekarang ke qaidah, al-qaidatu. Mahiyal qaidah dikatakan hiya qadiyatu kuliyatu atau qadiyatul kuliyatun mantiqatu ala jami'i juz'iyatih ya, yaitu kaidah adalah ya, al-qaidah ya adalah proposisi. Proposisi itu disebut dengan apa ya? Hukum awal ya, proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Agak-agak mungkin apa ya? Proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya. Maksudnya adalah kita sebutkan secara umum ya, rumus-rumus atau kaedah-kaedah atau formula-formula yang digunakan untuk menetapkan hukum yang tercakup di dalamnya ya. Jadi kaidah hukum mix legal maxim ya, Islamic legal maxim ya, itu kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu apa? Yaitu kaidah ya, prinsip lah, boleh juga ya, deket-deket ya, atau lebih asas gitu ya, kaidah rumusan ya, formula ya tentang suatu hukum, formula hukum untuk menetapkan hukum-hukum yang tercakup di dalamnya. Nah, ini perkataan dari Al-Jurjani ya. Sedangkan dari Ibnu Nujaim, beliau mengatakan bahwa kaidah itu adalah hukmun kuliyun yang tabiqu ala jami'i juz'iyati au aksariha li ta'rif au li ta'rifi ahkamuha au ahkamiha minhu ya. Ketentuan, nah boleh pakai ketentuan ya, ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikular. Partikular itu artinya adalah cabangnya yang ada di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya. Jadi ketentuan, rumus, formula, kaidah umum yang itu dijadikan dasar untuk hukum-hukum yang tercakup di bawahnya atau di dalamnya. Nah, jadi kaidah fikih ya berarti formula ketentuan fikih ya, ketentuan fikih yang menjadi dasar bagi hukum yang tercakup di dalamnya.
Oke, kemudian kalau disebut dengan usuliyah, tadi ada qaidatu al-usuliyatu, ya al-qaidah, kaidah usul, ya usul tadi ingat usul itu sama dengan usus, waduh jadi usus ya, usus itu jamak plural dari apa asas, ingat ya. Nah kaidah usuliyah atau biasa disebut kaidah usuliyah itu adalah ya innaha hukmun kuliyun tanabna atau tambadna alaihil furu'il fiqhiyah masuhun siyahuta aw siyaqata amatan wa mujaradatan wa muhakkamatan ya wa muhakkamatun ya. Kaidah usuliyah adalah ketentuan umum yang mana cabang-cabang fikih terbangun di atasnya. Dia berlaku umum, mandiri dan memiliki kekuatan hukum. Ya, nah, kalau yang belum paham nanti dicatat boleh ditanyakan. Tapi ringkasnya yang disebut dengan kaidah fiqhiyah ditambah dengan usuliyah. Kaidah fikih usuliyah adalah kaidah fikih yang sifatnya itu basic, dasar atau disebut juga dengan induk ya, karena dia mencakup seluruh banyak sekali hukum-hukum yang ada di bawahnya. Nanti kita kasih contoh misalnya begini ya. Kaidah yang pertama nanti kita akan bahas sebenarnya yaitu dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Sesungguhnya segala perkara itu tergantung kepada maksud dan tujuannya. Ya, jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu gitu ya, tidak hanya dilihat dari sisi apa, dari sisi zahirnya yang kelihatannya, tetapi juga bisa dilihat dari sisi maksud, niat dan tujuannya. Saya kasih contoh yang jelas sekali nih. Misalnya seseorang itu pagi-pagi dia nggak apa-apa lah. Pagi-pagi itu apa pagi-pagi. Jadi misalnya seseorang itu membunuh orang lain. Ya, lagi ramai ini tentang bunuh-membunuh gitu ya. Nah, ketika seseorang membunuh orang lain, ya, maka hakim tidak langsung kemudian menghukumnya. Tidak bisa. Kenapa? Karena ditanya dulu, dilihat dulu dia membunuh itu kenapa. Ya, kalau dia membunuh itu ternyata dia diancam dibunuh gitu ya, karena dia itu mungkin terjadi perkelahian, kemudian kalau dia tidak membunuh maka dia akan terbunuh, ya berarti dia boleh misalnya nih ya, naudzubillah misalnya ada seseorang nih lagi jalan pakai mobil atau pakai motor gitu ya, tiba-tiba kemudian dia diserang nih sama begal. Wah, lagi ramai juga nih tentang begal, komplotan gangster gitu ya. Nah, ketika dia diserang sama begal, kemudian dia membela diri, kemudian dia membunuh begalnya itu, nah dia tidak termasuk tuh ke dalam dia tidak boleh dihukum, walaupun dia zahirnya kelihatannya dia membunuh begal itu, tapi dia membunuh itu karena apa? Karena membela dirinya. Berarti al-umuru bi maqasidiha, segala perkara itu tergantung kepada niatnya. Niatnya untuk apa nih gitu ya. Nah, niatnya untuk apa? Oke, itu contohnya. Nanti kita akan bahas, tenang saja. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Jadi sudah tahu ya apa itu pengertian kaidah fikih. Kaidah fikih adalah kaidah fikih ya, atau formula atau ketentuan ya, rumusan fikih yang menjadi dasar bagi hukum-hukum fikih yang tercakup di dalamnya. Nah, biasa di sini orang menyebutnya dengan di bawahnya gitu ya. Tadi misalnya al-umuru bimaqasidiha gitu ya, bahwa segala sesuatu tergantung kepada apa? Kepada maksud dan tujuannya gitu ya. Misalnya nih ada seseorang sedang bermain panah gitu ya. Dia sedang bermain panah, kemudian dia sebenarnya mau memanah apa ya? Memanah ya misalnya itu satu benda tertentu gitu ya. Tapi kemudian qadarullah ya, tiba-tiba panahnya itu justru malah kena orang. Ya, sampai misalnya terluka. Kalau sampai meninggal bahaya juga gitu ya. Nah, kalau seperti itu nanti disebut dengan apa? Al-qatlu bi ghairi imadin, ya. Pembunuhan yang tanpa disengaja. Ya beda dengan kalau yang disengaja. Kenapa ya? Jelaslah dia nggak sengaja kok, dia nggak ada niat sama sekali. Wah, maqasidiha di situ ya. Nah, ini nanti dasarnya juga dari hadis
dikatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini tentu saja nanti jangan sampai juga salah dalam menggunakan hadis dan juga kaidah ini. Wah, kan tergantung niatnya, kan niat kita baik. Tidak juga ya, niat yang baik ya harus amalannya itu baik. Misalnya, yang saya pernah cerita kemarin itu ya, misalnya ada cerita tentang Robin Hood gitu ya. Robin Hood, katanya Robin Hood itu kan katanya dia merampok gitu ya, orang-orang kaya, kemudian hasil rampokannya itu dikasihkan ke orang miskin. Wah, gitu ya kan, innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha, tergantung maksud dan tujuannya, tergantung niatnya. Kan niatnya Robin Hood itu baik, menolong orang miskin. Nah, tidak seperti itu. Kenapa? Walaupun dia menolong orang miskin, tetapi dia juga menyakiti orang-orang kaya yang tanpa ada kesalahan, gitu ya. Nah, tetap saja Robin Hood itu ya salah gitu ya. Kenapa? Karena dia merampok, bahkan mungkin sampai melukai atau membunuh orang kaya, walaupun hartanya itu diberikan kepada orang miskin. Tidak seperti itu di dalam Islam. Oke, kaidah atau definisi takrif pengertian kaidah fiqhiyah. Saya akan agak lambatkan sedikit nih ini saya ya. Kemudian yang berikutnya, ketika bicara tentang kaidah fikih tentu saja kita harus paham nih tentang sejarah dari kaidah fikih itu sendiri ya. Orang pertama yang merumuskan al-qawaid al-fiqhiyah tadi, kaidah ada qawaid. Qawaid itu adalah bentuk plural ya dari kaidah. Ya, jamak dari kaidah itu adalah qawaid ya. Fiqhiyah yaitu ada ada ya, ada tak marbutoh, itu dari sifat dari fikih itu sendiri ya. Nah, orang yang pertama merumuskan itu adalah Abu Thahir Ad-Dibas dari madhab Hanafi ya. Beliau hidup di abad ketiga dan keempat Hijriyah ya. Beliau merumuskan ada 17 kaidah, diantaranya adalah nanti masuk juga di dalamnya ad-dororu yuzal ya, kemudorotan harus dihilangkan ya. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyakin ya. Kemudian al-ada muhakkama, ada al-masyaqqah tajlibut taisir. Nah, ini ternyata kita pelajari juga nih sebentar ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada Abu Hasan Al-Qarahi, ini 340 Hijriah ya, yang beliau adalah yang mana keduanya dia menyatakan contoh. Orang pertama menyatakan contoh dalam penulisan Al-Quran Fikih adalah Imam Najmuddin Umar An-Nasafi ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada Abu Thahir Ad-Dibas ya dan Abu Hasan Al-Qarahi, beliau hanya memberikan kaidahnya begini gitu ya. Misalnya yang terakhir nih al-masyaqqah tajlibut taisir ya, kesempitan, kesusahan, kerepotan itu akan akan memberikan kemudahan atau akan memberikan dasar untuk meringankan, untuk memudahkan. Misalnya nih teman-teman semuanya yang sedang perjalanan gitu ya, kemudian sholatnya susah nih, ya berarti taisir, dimudahkan, boleh dijamak ya, boleh juga dikosor, atau mungkin dalam keadaan darurat gitu, nggak bisa sama sekali naik bis gitu ya, ya sudah kita niatkan saja sholat gitu ya. Kalau bisa di kendaraan, di atas kendaraan, atau kalau bisa ketika sampai kemudian kita segera sholat gitu ya. Oke, nah kemudian di sini Imam Najmuddin Umar An-Nasafi ya, beliau mendefinisikan ya, diambil juga dari Yaqub bin Abdul Wahab Al-Bahisain ya, yang disebut dengan kaidah fikih, yaitu adalah al-ilmul ladzi yubhasu fihi anil qadayal fiqhiyal kulliyah min haitsu ma'naha wa ma laha sillatu bi wa min haitsu bayani arkanuha wa syurutuha wa masdariha wa hujjatiha wa hujjiyatiha wa nasyatiha wa tatawurriha ya, wa ma tandiku wa ma tabiqu alaihi min juz'iyati min juz'iyati wa ma yastasna minha ya. Ilmu kaidah fikih adalah ilmu yang membahas tentang proposisi fikih ya, artinya hukum awal fikih yang sifatnya universal dari aspek maksud yang terkandung di dalamnya. Kemudian hal-hal yang terkait dengannya, penjelasan dari rukun, kemudian syarat, kemudian landasan, kemudian kehujahan, kemudian kemunculan, kemudian perkembangan ya, kemudian partikel
partikular yang tercakup di bawahnya, dan hal-hal yang istisna, yang dikecualikannya. Jadi kita belajar kaidah rumus gitu ya. Rumus ini bisa digunakan untuk menetapkan hukum yang tercakup di dalamnya. Oke, ini sejarah dari kaidah fiqhiyah. Kenapa kita harus mempelajari kaidah fiqhiyah? Nah, tadi sudah disebutkan di awal sebenarnya ya. Karena dengan mempelajari kaidah fiqhiyah ini sebagai titik temu dari masalah-masalah fikih ya. Dari masalah fikih itu akan bisa diselesaikan salah satunya dengan menggunakan kaidah fiqhiyah. Ya misalnya nih ya, teman-teman sudah wudhu nih, misalnya sholat maghrib gitu ya. Sholat maghrib sudah wudhu. Kemudian sudah mau masuk sholat isya nih gitu ya, sudah mau masuk sholat isya, ragu nih dalam diri kita kan ya. Jadi apakah tadi sudah batal atau belum ya? Nah ya, kalau pertanyaan sudah batal atau belum, maka pakai kaidah fikih saja. Pakainya apa? Al yakinu la yuzalu bisakin, ya, bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keyakinan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan-raguan. Saya yakin gitu ya bahwa saya belum batal, ya. Berarti itu adalah al yakinu la yuzalu bi syakin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memahami tujuan diturunkannya syariat Islam secara lebih komprehensif, gitu ya. Jadi dengan mempelajari kaidah fikih kita akan tahu, oh ternyata maksud dan tujuan syariat itu diantaranya adalah ya pernah kita belajar itu ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul akal, ada hifdzun nasl, ada hifdzul mal. Ya, nah ini jadi dengan belajar kaidah fikih kita akan tahu, oh ternyata begini gitu. Jadi kita nggak kaku gitu ya, nggak rigid gitu ya, nggak, aduh ini kan nggak boleh gitu. Misalnya nih ada orang yang nanya dari Papua misalnya, Pak gimana nih kita di sana nggak ada bank syariah nih. Oh ya udah, berarti karena betul-betul tidak ada di sana dan sulit untuk mengaksesnya, maka berlaku al-masyaqqah tajlibu taisir. Sesuatu yang menyulitkan, menyempitkan, menyusahkan itu akan beralih kepada hukum yang yang lebih dimudahkan. Ya udah boleh, nggak apa-apa di bank konvensional, tapi syaratnya ya seperlunya saja. Ya kalau ada bank syariah nanti dipindahkan ke bank syariah. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga terkait dengan bagi fuqaha. Fuqaha itu adalah ahli fikih dan juga mujtahid, ya, orang-orang yang dia expert dalam bidang kaidah fikih ya, adalah ilmu yang mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaharuan pemikiran. Itu ya banyak sekali nih, apalagi dengan perubahan dari kita sebut dengan digitalisasi ekonomi, bisnis dan keuangan gitu ya. Maka banyak sekali yang harus mengikuti perkembangan zaman gitu, dari mulai transaksinya, mulai dari hukum-hukumnya, termasuk juga hal-hal yang mungkin sangat kritikal ya, sangat kritis ya, misalnya tentang akad-akad yang ini boleh atau tidak boleh ya, hukum asalnya sebenarnya awalnya tidak boleh, tapi keadaan kita seperti ini boleh jadi tidak boleh, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting bagi mahasiswa dan juga masyarakat muslim secara umum, yaitu menjadikan kita itu lebih bijaksana ya dalam menyikapi berbagai masalah fikih yang muncul, sehingga menjadikan kita lebih moderat dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan juga budaya. Ya, jadi kaidah fikih ini bukan hanya ekonomi dan bisnis saja, tapi berlaku ke seluruh sendi kehidupan hukum Islam ya di segala tempat. Misalnya, sekarang lagi mau rame-rame nih pemilihan presiden nih. Tapi saya nggak usah ngomongin presiden lah, ya nanti ininya ke politik, enggak ya, kita ke ekonomi saja ya. Oke ya, tapi politik, budaya, sosial gitu ya, misalnya tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang inflasi, itu semuanya bisa diambil menggunakan atau bisa ditetapkan menggunakan kaidah fiqhiyah. Oke, Mas Tamir, kita lanjut dulu. Ternyata kitab-kitab yang membahas tentang kaidah fikih itu sudah sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali ya. Dari mulai At-Takhsis An-Nazar karya Abu Zaid Ad-Dabusi, ada kitab Qawaidul Ahkam fi Masharihil Anam, ini Izzuddin bin Abdul Salam, kemudian Al-Furuq Anwa'ur Bulugh fi Anwa'il Furuq ya, Ahmad bin Idris Al-Qarafi, kemudian Al-Qawaid karya Abdurrahman Ibn Rajab, kemudian secara lebih spesifik yang paling
banyak ini ya. Ada 3 kitab dengan judul yang sama ya, ditulis oleh 3 orang yang berbeda. Judul kitabnya adalah Kitab Al-Ashbah wan Nadzair ya. Al-Ashbah wan Nadzair pertama karangan dari Tajuddin As-Subki, yang kedua ada Imam As-Suyuti, kemudian yang ketiga ada karyanya Ibnu Nujaim ya. Nah, ada 3 kitab yang ini menjadi, kalau ditanya belajar kaidah fikih dari mana kitabnya, ini ya yang paling banyak adalah nomor 2 ini, Kitab Al-Ashbah wan Nadzair karya Imam As-Suyuti ya. Demikian juga ada Majami'ul Haqaiq ya Abu Sa'id Al-Khadimi, kemudian Al-Faraidul Baghiyah fi Qawaid Al-Fawaidul Fiqhiyah dan Muhammad Hamzah Al-Husaini. Jadi banyak sekali di bahasa Indonesia juga banyak. Ini kadang kajian pembahasan tentang kaidah fikih ini kadang masuk ke pembahasan tentang usul fikih gitu ya. Kadang juga ada dia masuk ke dalam pembahasan buku atau kitab tersendiri. Nah, ini kitab-kitab terkait dengan kaidah fikih. Nah, ini yang menjadi pembahasan utama kita, yaitu kaidah fikih asasiyah. Kita akan buat satu-satu. Baik ya. Nah, jadi kaidah fikih asasiyah ini ada 5 kaidah, ketentuan, formula, rumus, fiqhiyah itu fikih, asasiyah itu asas, pokok, dasar, fundamen ya. Kayaknya lebih tepat itu dasar gitu ya. Dasar gitu, bukan dasar-dasar tapi kaidah fikih dasar gitu ya, atau kaidah fikih pokok gitu ya. Ada 5. Nih mohon nanti ini kan ya dihafalkan ya, dihafalkan karena mudah sekali. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha ya, setiap sesuatu ya tergantung kepada maksud atau niat pelakunya ya, maksud dan tujuannya. Ini yang pertama ya. Yang kedua al-yaqinu la yuzalu bi syakki atau bisyak ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Misalnya nih ada orang yang melakukan akad utang piutang, yang punya utang dia sudah bilang sudah bayar gitu ya, saya sudah bayar gitu, sementara yang punya piutang bilang belum bayar, saya belum terima. Oh, berarti cari tuh yang paling yakin itu yang mana. Nanti ada turunan kaidahnya juga, yang paling yakin seharusnya itu yang punya utang, karena dia biasa tidak ada kepentingan gitu ya. Yang punya utang itu biasanya yang punya piutang maksudnya gitu. Kalau yang punya utang bisa jadi dia berdalih gitu, padahal belum tentu. Oke, yang kedua al yaqinu la yuzalu bi syak ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga ada al masyaqqah tajlibut taisir ya, kesukaran, kesulitan, lebih tepat sudah kesempitan ya, kesusahan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Tajlib itu artinya merubah ya, menarik, menggantikan kepada kemudahan. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Kemudian yang keempat ada ad-dararu yuzal ya, kemudorotan harus dihilangkan. Jadi semua yang mengandung unsur mudorot itu harus dihilangkan. Misalnya teman-teman yang suka naik motor nih, biasanya kalau umpamanya di kompleks itu banyak sekali polisi tidur gitu ya. Banyak sekali polisi tidur ya, polisinya pada tidur gitu ya. Nah, maka kalau ternyata polisi tidur itu memudorotkan pejalan kaki gitu ya, ya harus dihilangkan gitu ya. Tapi kalau ternyata dia melindungi dari anak-anak yang nyebrang, yang jalan, ya berarti dia tetap harus ada di situ. Ya, itu ad-dararu yuzal. Semua yang memudorotkan, yang membawa bahaya itu harus dihilangkan. Nah, termasuk di sini tidak bolehnya narkotika gitu ya, narkoba gitu ya, karena dia ya banyak mudorotnya. Ya, mudorotnya banyak gitu ya. Nah, yang kelima adalah al-adatu muhakkamah ya. Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum ya. Jadi kebiasaan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Islam maka itu boleh dilaksanakan gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman semuanya nanti ada yang mau wedding party gitu ya, walimah, nikahan gitu ya, pesta nikahan. Oh, mungkin ada yang suka pakai pakaian adat gitu ya. Ya boleh saja pakai pakaian adat tapi tetap menutup auratnya, kemudian juga rapih gitu ya, tidak mentang-mentang pakaian adat kemudian terbuka gitu, tidak boleh seperti itu ya. Jadi adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan dalam hukum, termasuk nanti dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah.
Oke, nah ini yang pertama. Saya akan bahas satu-satu ya. Jadi mungkin ada yang belum paham tentang kaidah fikih ini ya. Kaidah fikih itu adalah, saya udah ulang-ulang lagi ya. Pokoknya Islamic legal maxim ya. Kaidah hukum Islam ya, kaidah hukum Islam, kaidah fikih Islam ya. Ini 5 ini yang paling dasar atau yang paling pokok lebih tepatnya, lebih pokok ya. Nah, tadi sudah saya bacakan al-umuru bimaqasidiha. Terjemahannya adalah setiap sesuatu tergantung pada maksud ya, niat dan tujuan dari pelakunya. Nah, yang pertama ya ada dasar hukumnya nih ternyata ya, ada argumentasinya. Dasar pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-5 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa adalah apa yang sengaja oleh atau apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi ini berbicara tentang niat ya, berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak sengaja kita lakukan. Misalnya nih lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mungkin mulutnya lisannya keceplosan nih menghina teman gitu ya. Nah itu kalau kita nggak sengaja, nggak ada niat, saya betul-betul nggak ada niat, maka itu tidak dicatat sebagai dosa gitu ya, tidak dicatat sebagai dosa. Demikian juga mungkin pas lagi ke masjid gitu ya, atau mungkin lagi di kelas atau tiba-tiba kebawa nih handphonenya gitu ya, handphone teman kebawa gitu ya, ada nggak ya? Ya bisa aja lah, ada aja. Atau mungkin jam tangannya atau mungkin barang-barang pribadinya gitu kebawa, betul-betul nggak sengaja gitu, nggak ada niat sama sekali untuk ngambil gitu ya. Nah itu tidak termasuk dosa. Jadi ayat Al-Ahzab ayat ke-5 ini perbuatan, perkataan ya yang tidak sengaja dilakukan ya, maka tidak ada dosa ya, tidak ada dosa di dalamnya. Termasuk nanti juga sebenarnya yang dipaksa gitu ya. Yang dipaksa itu juga tidak ada dosa karena memang dipaksa gitu kan ya. Dipaksa gitu ya. Oke, ini dasar hukum yang pertama yaitu dalam Al-Qur'an. Yang kedua tadi saya sudah bacakan, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini di riwayat keduanya, kemudian juga ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah juga di hadis yang pertama ya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyati walikul limri'im manawa. Sesungguhnya amal tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ya, jadi niat kita kuliah untuk apa nih? Ya, oh pengen lulus nih, pengen dapat gelar sarjana, ya boleh saja. Oh biar pinter nih, biar kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, oh boleh saja. Oh niat saya kuliah ini karena ingin membahagiakan orang tua, boleh saja gitu ya. Boleh saja. Yang pasti niatnya tentu saja nanti harus diperbaiki, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan orang tua, menyiapkan masa depan kita juga, kemudian juga bagaimana mencari bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya itu niatnya gitu ya. Nah kalau orang dapat niat ya udah niatnya baik. Ini hadisnya sebenarnya panjang ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli wa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuka aw imraati yanqihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini asbabul wurudnya atau sebab adanya hadis ini adalah ya para sahabat Nabi yang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya, mereka niatnya adalah untuk apa? Untuk mardotillah ya, hijratuhu ilallahi wa rasulih ya, untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya gitu ya. Maka kemudian ya kalau niatnya itu ya dia akan atau mereka hijrah itu akan mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa taala
ya. Ini innamal a'malu bin niyat. Apa ini maksud dengan niat? Di sini dikatakan qasdus syai'i atau qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi al qasdul muqarrinul lil fi'l, ya. Jadi yang disebut dengan niat itu adalah maksud sesuatu, ya, yang terkait dengan apa? Dengan perbuatannya, atau maksud yang setara atau yang sama dengan perbuatannya. Jadi akan terlihat al-muqarrin akan bisa kelihatan dari maksudnya. Wih, ini teman-teman yang rajin-rajin udah ketahuan nih niatnya baik nih, insya Allah ya. Semangat untuk bisa kuliah di UPN Veteran Jakarta di program studi ilmu ekonomi syariah. Oke, nah tadi ini kaidah yang pertama. Kaidah pertama, dasar hukum dalam Al-Quran, dalam dasar hukum dalam hadis, kemudian pemahamannya. Nah, prakteknya adalah atau praktek dalam bidang ekonomi syariah ini misalnya nih ada seseorang yang mengatakan saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Ya, ini saya kasih HP saya nih ya, tapi Anda kasih saya 2 juta. Walaupun dia kata-katanya adalah hibah gitu ya, kata-katanya adalah habahtu atau hebabtu gitu ya, maka walaupun kata-katanya adalah hibah ya, tapi dengan permintaan uang, maka sebenarnya akad tersebut bukan hibah tetapi merupakan akad jual beli ya, karena niat akan menentukan dari setiap aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilakukan oleh manusia. Jadi walaupun lafadznya, walaupun perkataannya, perbuatannya itu seolah-olah itu adalah A gitu ya, padahal hakikatnya adalah B, maka kita kembalikan kepada B. Kenapa? Karena itulah yang sebenarnya. Ngasih uang ke orang lain kita bisa lihat gitu ya. Kita ngasih uang ke orang lain, kita lihat ini apa nih? Maksudnya apa nih? Apakah zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya, hibah atau hadiah? Nah, nanti akan kelihatan. Atau jangan-jangan ini adalah riswah atau menyuap gitu ya, itu akan kelihatan. Ya, kalau orang tiba-tiba mungkin ya nanti ya misalnya pada alhamdulillah mungkin teman-teman ada yang jadi pejabat nih ya, nanti ya kalau sudah lulus ya kerja dan jadi pejabat nih, kemudian ada orang nih yang ngasih kita uang gitu segepok gitu ya, kalau bahasa Depoknya tuh ya segepok gitu ya, kita kasih uang. Kalau uang kayaknya mungkin agak susah, agak ini sekarang ya, ada yang transfer nih 1 miliar gitu ya. Wah, dari siapa nih? Cari-cari. Oh, ternyata dari customer ya, atau mungkin dari calon ini nih, calon anggota dewan nih gitu ya, atau mungkin dari kepolisian atau apa gitu ya, atau mungkin dari pihak yang lainnya. Wah, ini bukan hibah, bukan sedekah, bukan hadiah, bukan juga zakat, apalagi ini riswah nih ya. Ini adalah disebut dengan menyuap ya, riswah ya. Padahal dikatakan itu ar-roshi wal murtashi finnar ya. Tidak boleh kita menyuap dan juga tidak boleh menerima uang suap ya, gratifikasi bahasa sekarangnya itu ya. Itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai merubah kebijakan kita. Jadi innamal a'malu binniyat al-umuru bimaqasidiha, ini kita bisa melihat dari maksud dan tujuan seseorang dalam melakukan berbagai transaksi. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu disebut dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak ya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan ya. Jadi kalau kita sudah yakin ya, kemudian keyakinan itu didasarkan kepada argumentasi, maka ya tidak ada atau akan keraguan-keraguan itu akan hilang dengan keyakinan itu. Ya, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan atau karena adanya keraguan. Dasar hukumnya adalah hadis riwayat dari Ibnu Majah dan juga Ahmad. Ya, dikatakan inna syaitana la ya'ti ahadakum wa huwa fi sholatihi fayaqulu la ahdasta fala yansarifu hatta yasma'u sautan aw yajid rihan. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Ya, sesungguhnya syaitan dia itu akan mendatangi
ya kalian itu dalam sholatnya. Ketika kita sedang sholat itu syaitan itu datang ke kita, menggoda kita. Dia mengatakan apa? Engkau telah batal, ya engkau telah hadas, ya kamu batal nih tadi sholatnya. Oh tadi kayaknya wudhunya nggak sah deh gitu. Atau mungkin kamu tadi kayaknya apa buang angin nih, kayaknya nih batal nih gitu. Maka dikatakan ya fala yang sorifu, ya jangan kita berpaling ya sampai kita yasmau sautan, sampai kita mendengar suara, misalnya kalau buang angin gitu ya, au yajid rihan, atau ya ada baunya gitu ya, atau kalau batal ya, batal atau tidak batal. Nah ini berarti terkait dengan apa? Dengan keraguan-raguan ya, keraguan-raguan yang itu harus apa? Harus dihilangkan dengan adanya keyakinan. Enggak, bismillah saya yakin, saya belum batal, maka saya akan lanjutkan sholat saya. Ya, ini apa kaidah dari al yakinu la yuzalu bi syak. Ya, nah turunan dari kaidahnya ya yang tadi sebenarnya ada juga sih ini turunan kaidahnya itu banyak sekali sebenarnya, tapi saya masukkan kedua dulu ya. Jadi turunan kaidahnya ini banyak sekali nih ya tentang keyakinan ini. Turunan kaidah maksudnya adalah tadi kan saya sebut dengan yang 5 itu adalah kaidah dasar ya, dan yang dari setiap kaidah dasar itu dia ada kaidah turunan ya, ada kaidah turunan ya. Misalnya di sini ada apa ya, ada sampai za ya, misalnya ada kaidah al yaqinu la yuzalu bi yaqini misli ya, apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula ya kan. Misalnya wah yakin saya nggak batal gitu untuk kita gitu ya, tapi tiba-tiba kok kayak ada yang buang angin nih gitu ya, oh yakin banget nih ada buang angin nih, atau saya buang angin sendiri nih gitu. Itu berarti keyakinan yang pertama ya otomatis hilang dengan keyakinan yang kedua. Seperti itu ya. Nanti sama juga yakin misalnya utang piutang, yakin saya belum apa Anda itu belum bayar utang ke saya gitu kan, yakin benar gitu, tapi kemudian yang punya utang ke kita tuh bilang ini buktinya ada kwitansinya. Oh berarti lebih yakin, untuk keyakinan yang pertama berarti hilanglah oleh keyakinan yang pertama tadi itu ya. Yang kedua anna masa bata biyakini la yurtafa'u illa biyakin ya, apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi ya. Tadi sama ya, yang pertama dan yang kedua itu sama. Jadi kalau yang pertama udah yakin tapi kemudian muncul keyakinan baru gitu ya, muncul keyakinan baru dengan argumentasi tentunya, dengan dalil, dengan bukti, maka ya yang pertama itu akan hilang dengan keyakinan yang berikutnya. Nah, kemudian yang biasa terkait dengan ekonomi juga al aslu bara'atu zimmah ya. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Maksudnya nanti bahwa seseorang itu misalnya utang piutang gitu ya, atau mungkin pekerjaan dan sebagainya, maka hukum asalnya dia ya nggak punya tanggung jawab, nggak ada istilahnya itu kewajiban ya sampai adanya akad atau transaksi yang dilakukannya. Ini sama juga dengan al aslu baqa'u makan ala makan malam yakun ma yughayyir atau ma yughayyiruhu ya. Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut, tidak ada hal yang mengubahnya. Jadi hukum asal yakin, ya udah yakin terus gitu sampai ada bukti yang merubah keyakinan itu. Gitu ya. Pada bukti tadi utang, kemudian ternyata yakin saya belum dibayar gitu, tapi kemudian yang punya utang itu bilang ini buktinya. Oh berarti ya yakin yang itulah karena ada buktinya, diteliti tanda tangannya benar, tanggalnya benar, kemudian bukti juga jelas. Oh, ini benar, berarti keyakinannya berarti berubah ke keyakinan yang baru karena adanya argumentasi, karena adanya dalil. Nah, kemudian yang berikutnya yang jim di sini al aslu fis sifatil aridatil adam ya. Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah ya tidak ada ya. Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Jadi artinya maksudnya kalau umpamanya sifat hukum asalnya itu ya pokoknya itu saja gitu. Tapi ketika ada tambahan-tambahan maka perlu diperiksa kembali.
Ini sama dengan yang ha juga, al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamani. Hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat kepadanya. Ya, jadi waktu itu akan sangat mempengaruhi nanti yang disebut dengan apa, dengan al waktu kasaif gitu. Waktu itu seperti pedang gitu. Jadi waktu itu harus waktu itu dia akan sangat menentukan dengan apa hukum yang berlaku padanya. Gitu. Ini biasanya terkait dengan keadaan misalnya. Ya, kemudian yang kha di sini ada al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Nah, ini yang paling banyak nih digunakan di kaidah fikih ya. Kalau kita yang sering dengar kan al aslu fil muamalati al ibahah hatta yadullu dalil ala tahrim. Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini yang banyak digunakan sebenarnya yang benar adalah ini ya, artinya yang lafadznya teksnya yang benar adalah ini ya, al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulu dalil alat tahrim ya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, kayaknya teman-teman apalin ya, apalin ya, hafalkan ya. Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulu dalil alat tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu termasuk dalam muamalah itu adalah ibahah, mubah, boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya, misalnya apa ya? Ya dalam muamalah lah semuanya. Ya hukum asal itu boleh sampai ada dalilnya gitu ya. Nah, nanti sama juga dengan misalnya kita melakukan satu transaksi nih, tapi kita nggak tahu nih, ya udah boleh dulu aja gitu ya, boleh dulu aja sampai kita tahu, ada dalilnya nggak boleh nih gitu ya, nggak boleh nih seperti ini. Kenapa? Karena dalilnya itu ini sama dengan maisir gitu ya. Misalnya nih saya sebutkan produk aja ya, misalnya ya, karena ini kan di ruang akademik. Misalnya sekarang yang cukup terkenal itu ada PT BES Syariah gitu ya, yang dulu menjual eco racing gitu kan ya. Karena saya belum tahu dalilnya secara detail hakikatnya ya, saya bilang ya mubah gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus dicari ini kayak gimana sih sebenarnya transaksinya dari PT BES Syariah itu gitu ya, dari eco racing itu ya. Sebenarnya kayak gimana sih? Tapi ya sementara karena kita belum tahu ya mubah dulu atau boleh dulu ya. Nanti kalau kita ketemu dalilnya, oh ini kayaknya boleh nih kayaknya nih gitu ya. Atau enggak, ini kayaknya nggak boleh deh. Berarti itu sampai ya dulu dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang membolehkannya atau mengharamkannya. Oke, yang berikutnya adalah al aslu fil kalami haqiqah ya. Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti sebenarnya. Ini juga pada hukum asalnya juga ya. Misalnya dikatakan batal gitu ya batal berarti benar itu batal gitu ya. Misalnya ada kata-kata apa namanya dari mulut ke mulut gitu ya, oh ini enggak nih kayaknya ya. Kalau dari masa dari mulut ke mulut gitu ya, oh ada berita dari mulut ke mulut, oh itu majas gitu ya, itu majas gitu ya. Harusnya dari mulut ke telinga karena mulutnya ngomong, telinganya mendengarkan gitu, dari mulut ke telinga. Tapi karena sudah majas jadi dari mulut ke mulut jadi biasa, berarti ini keluar dari kaidah ini. Al aslu fil kalamil haqiqah. Hukum asal dari suatu kalimat adalah arti sebenarnya. Ya misalnya nih ada orang nih ya, I hate you gitu ya, saya benci kamu gitu ya. Padahal sebenarnya dia bukan benci, itu sebenarnya dia itu mungkin sayang gitu ya, bisa jadi gitu ya, karena saya benci kamu gitu ya, I hate you gitu ya, I benci you gitu ya. Padahal dalam hatinya sih mungkin bukan benci, itu hanya kata-kata ini aja gitu ya, itu biasa gitu. Jadi ini kan nanti biasanya dalam ini ya, dalam kaidah dalam ekonomi bisnis dan keuangan dengan kontrak misalnya terutama gitu ya. Jadi jangan dikira al aslu fil kalam haqiqah gitu ya. Bunga bank, bunga itu kan indah, bunga itu kan bagus gitu. Tapi ternyata ya bunga bank tidak seindah dengan namanya, nggak sesuai dengan hakikat dari kalamnya atau kalimatnya. 6 ya, yang terakhir la ibrata bidzannil ladzi yadharu khata'uh ya, tidak dianggap atau diakui persangkaan yang jelas salahnya ya. Kalau salahnya itu sudah jelas ya berarti kita tidak akui ini dalam berbagai hal
ya terkait dengan apa ekonomi dan bisnis. Nah, prakteknya dalam bidang ekonomi syariah gitu ya di kaidah yang ini tadi al yakinu la yuzalu bisyakin gitu ya. Ini kaidahnya atau contohnya adalah ini. Misalnya terjadi perselisihan nih antara penjual dan pembeli ya. Kemudian pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata barang tersebut seharga 15.000 ya. Jadi yang beli ketika terjadi jual beli kemudian yang beli itu mengembalikan. Jadi bilang harganya 15.000 ya. Sedangkan penjual berkata bahwa harga tersebut adalah 20.000 ya. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual ya. Ya ini yang yakinnya nih ya tanpa adanya belum ini hukum asalnya belum sampai kepada riset yang lebih mendalam. Maksudnya kalau pedagangnya ternyata bohong ya berarti tidak berlaku kaidah ini gitu ya. Atau ini karena secara umum biasanya yang bohong itu ya yang belinya gitu karena dia punya kepentingan gitu. Padahal yang jual tuh saya jual 20.000 tapi pembelinya bilang enggak saya belinya kemarin 15.000 kok gitu ya. Maka yang dianggap yakin adalah harga penjual. Nah, demikian juga ketika seorang debitur ya, ketika seorang yang meminjamkan uang telah membayar utangnya kepada kreditur, kepada orang yang meminjami ya. Kemudian wakil debitur membayar lagi utang debitur atas sangkaan bahwa utang belum dibayar oleh debitur, maka wakil debitur berhak meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya karena pembayarannya dilakukan atas dasar persangkaan yang jelas salahnya itu menyangka bahwa utang belum dibayar oleh debitur. Yalah ya. Jadi ketika ada orang punya utang, kemudian ternyata sudah dibayar, kemudian ada orang lain yang menyangka belum dibayar, gitu kemudian dibayarkan, maka dia berhak untuk meminta kembali uang tersebut. Kan tadi saya nggak tahu gitu ya, nggak tahu bahwa sudah dibayarkan. Ya al yakinu la yuzalu bi syakin. 6. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga berikutnya ini juga paling banyak digunakan, dikatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir ya. Kesukaran, kesulitan, kesusahan, kesempitan itu dapat mendatangkan atau menarik kemudahan. Jadi artinya kalau kita dalam keadaan susah ya, maka boleh kita melakukan hal-hal yang sifatnya itu menjadi mubah, bahkan mungkin sesuatu yang haram tiba-tiba gitu ya. Kenapa? Karena memang darurat gitu ya. Nah, dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, artinya apa? Bahwasanya kita ya hidup di dunia ini ya sudah sesuai tuh dengan kesanggupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi mungkin ada yang alhamdulillah hartanya banyak, ya alhamdulillah keluarganya harmonis, alhamdulillah orang tuanya baik hati, alhamdulillah keluarganya saudara-saudaranya itu akrab gitu ya. Alhamdulillah tetangga-tetangganya juga baik, alhamdulillah juga teman-temannya mungkin semuanya alhamdulillah baik semuanya. Nah, itu ya. Jadi itu sesuai dengan kesanggupannya. Tapi ada juga mungkin nih ya qadarullah mungkin ada yang orang tuanya mungkin ada salah satu ada yang meninggal atau mungkin saudaranya itu jauh atau mungkin ada tetangganya yang kurang baik atau mungkin ada juga teman yang tidak baik, maka itu adalah beban yang sebenarnya dia itu mampu untuk melaksanakannya. Al-Baqarah 286 ini memotivasi atau menjadi motivasi bagi kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa semua yang terjadi pada diri kita ya sejatinya itu sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yakin kita mampu untuk melaksanakannya, untuk mengatasinya, untuk menghadapinya. Ya, kemudian dasar yang kedua di surat Al-Hajj ayat ke-78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj ya, dan sekali-kali tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian ini agama suatu kesempitan. Jadi agama Islam ini hadir untuk kita sebagai pedoman, sebagai way of life, itu sama sekali tidak memberatkan, sama sekali tidak menyempitkan, sama sekali tidak menyusahkan.
ya. Mafhum mukhalafah atau pemahaman opposite-nya, pemahaman lawannya adalah berarti ya agama ini ya mudah, agama ini tidak sulit, agama ini ya gampang gitu ya, jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asiru, inna dina yusrun, ya sebenarnya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, kaidah turunnya banyak sekali. Idza dhaqal amru ittasa. Apabila suatu perkara sempit maka hukumnya meluas. Jadi kalau kita dalam keadaan darurat tertentu maka hukumnya menjadi berubah ya. Salat di perjalanan boleh jadi jamaah, boleh jadi qashar ya. Dalam keadaan darurat misalnya kita misalnya pada darurat itu hanya ada makanan atau minuman yang haram gitu ya. Kalau tidak makan dan minum itu kita mati, kita meninggal gitu ya. Maka itu menjadi darurat ya. Kemudian mungkin saudara-saudara kita yang dari satu wilayah terpencil nggak ada nih bank syariah gitu ya. Berarti bolehlah pakai bank itu tapi untuk sementara saja gitu ya. Yang berikutnya juga ada dikatakan itu apa? Idza ta'azzar au idza ta'azzrazul aslu yusaru ilal badal ya. Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya, sukar maksudnya ya. Jadi apabila sesuatu itu susah dilaksanakan maka berpindah kepada penggantinya. Misalnya kalau saum puasa, oh makan kurma nih sunnah Nabi gitu ya. Tapi ternyata kurmanya itu susah, ya udah ganti dengan air putih ya yang lebih mudah gitu ya. Oke, yang taknya adalah mala yumkin al tahruz minhu ma'fu anhu. Apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarinya maka hal itu dimaafkan. Jadi kita tiba-tiba pas lagi jalan nih tiba-tiba nabrak nih nggak sengaja gitu ya. Binatang atau apa gitu ya, maka tanpa sengaja berarti kita dimaafkan. Misalnya ada orang yang ada mitos nih di masyarakat kita nih, kalau kita nabrak kucing gitu ya maka kucing itu harus segera dikafani kemudian dikubur gitu ya, kalau enggak bahaya gitu ya. Nah, maka di situ ya sebenarnya kita nggak salah gitu karena kita kan nggak sengaja menabrak gitu kan ya. Oke ya, kemudian apabila suatu saat atau idza ta'adzzarat au idza ta'azzarat al haqiqatu yusaru ilal majas ya. Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya maka kata tersebut berbeda artinya kepada arti kiasannya. Ini nanti dalam Al-Qur'an ataupun hadis ya. Jadi kalau ada kata-kata yang sulit diterjemahkan gitu ini maksudnya apa ya, misalnya yadullah misalnya gitu ya, maka berarti pindah kepada kiasannya. Jadi makna yang mirip gitu ya, makna yang mirip. Misalnya dikatakan yadullahi maghlulah gitu, tangan Allah terikat ke belakang gitu ya, maka itu adalah harusnya majas gitu ya. Majas dalam artian itu ya sesuai dengan kebesaran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oke, nah contohnya nih kalau dalam ekonomi syariat, contohnya ketika seorang mengatakan saya wakafkan tanah saya ini kepada anak Kiai Ahmad ya, padahal semua tahu bahwa anak Kiai tersebut sudah lama meninggal, maka yang ada hanya cucunya, maka ini kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasan bukan kata sungguhnya, sebab tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal. Jadi maknanya itu dia diperluas ya. Contohnya kita lihat, saya wakafkan tanah saya ini untuk anaknya Ahmad gitu ya, anaknya Ahmad, dan keyword itu anaknya, padahal anaknya Ahmad itu udah meninggal, yang ada adalah cucunya, maka cucu itu menjadi pengganti dari anaknya karena cucu itu makna juga sama maknanya dengan anak itu sendiri. Nah ini kaidah turunannya ya. Kemudian juga ada di sini dikatakan idza ta'azzar atau idza ta'azzra i'malul kalami yuhmal. Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan maka perkataan tersebut ditinggalkan ya. Misalnya seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa ia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah teliti dari akta kelahirannya ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakui sebagainya, maka perkataan tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya ya, karena tidak sesuai dengan kebenaran dan juga fakta dan bukti-buktinya. Kemudian yang yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtidai ya, bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa pada permulaannya. Ya misalnya orang yang menyewa rumah yang harus membayar uang muka oleh pemilik rumah apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin memperbaharui sewanya dalam arti melanjutkan sewanya, maka dia tidak perlu membayar uang mukanya lagi ya, down payment-nya lagi.
Ya, kemudian ada juga yukhtafaru fil ibtidai ma la yukhtafaru fi dawam, dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutan. Biasanya awalnya tidak tahu ya dimaafkan, tapi ketika sudah tahu ya tidak ada kata maaf bagimu. Wah, kayak gitu ya. Yang da yukhtafaru fi tawabi ma la yukhtafaru fi ghairiha, dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada hal yang lainnya. Ini juga menunjukkan apa hal-hal yang menjadi turunan dari kaidah sebelumnya. Oke, prakteknya tadi saya sebutkan misalnya seorang pinjam barang punya orang yang dikenalnya, kemudian barang tersebut telah rusak atau hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya, maka penggantinya adalah barang yang sama mereknya, ukurannya, atau diganti dengan harga barang tersebut dengan harga di pasaran, gitu ya. Jadi kalau kita minjem uang, minjem barang benda nih, ya kemudian ternyata benda itu rusak, gitu ya, nggak sengaja oleh kita, maka ya kita harus menggantinya dengan yang semisal, yang sama mereknya, ukurannya, atau ketika memang tidak ada sama sekali ya diganti dengan apa, dengan uang yang senilai dengan barang tersebut. Ya, demikian juga penjual boleh menjual kembali karung bekas tempat beras karena karung mengikuti kepada beras yang dijual. Jadi kan kalau kita jual beras kan pakai karung gitu ya. Nah, karungnya itu boleh dijual gitu ya, boleh dijual oleh penjualnya, walaupun tadi apa namanya biasanya itu sekalian gitu, karena beli beras gitu, bukan beli karung, tapi kan otomatis karung itu ya ada di berasnya gitu ya. Oke, kemudian yang keempat ada ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Nabi SAW, ya la darara wala dirar, rawahu Ahmad, Ibnu Majah wa Tabrani. Tidak boleh ada bahaya yang menimbulkan bahaya. Sebenarnya di sini terjemahnya la darar, tidak boleh memberikan mudarat kepada sendiri wala dirar, dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Nah, kaidah ini banyak sekali digunakan untuk misalnya ada beberapa orang yang haramkan, yang tidak membolehkan rokok gitu ya. Kenapa? Karena rokok itu memudaratkan diri sendiri gitu ya, sehingga la darara wala dirar ya. Dasarnya kaidahnya adalah ad-dararu yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Jadi segala yang memudaratkan diri sendiri, memudaratkan orang lain, memudaratkan kampus, memudaratkan masyarakat, memudaratkan bangsa dan negara Republik Indonesia, maka harus dihilangkan ya. Ad-dararu yuzal ya. Kaidah turunannya banyak sekali ini. Ad-daruratu tubihul mahdurat, kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang ya kan. Kemudaratan, kedaruratan itu boleh nih. Contohnya boleh menangkap dan menghukum pelaku pornografi untuk menyelamatkan keturunan gitu ya. Ya pelaku pornografi, pornoaksi itu ya ditangkap gitu ya. Kenapa? Karena dia membahayakan gitu ya, memudaratkan gitu ya. Kemudian ad-daruratu taqdiru biqadariha, keadaan darurat ukurannya ditentukan oleh kadar kedaruratannya. Jadi yang namanya darurat ya itu sebenarnya ya sesuai dengan ukurannya. Kalau misalnya dia tidak bisa minum dia itu akan meninggal, akan mati kalau tidak minum khamar misalnya. Dia minum seperlunya sampai dia hidup kembali, kemudian enggak tidak secara terus menerus gitu ya. Nah, sama juga ketika seorang dokter, misalnya dokter laki-laki, kemudian dia pasiennya dokter perempuan, ya dia mengobati seperlunya gitu ya. Melihat bagian-bagian yang memang harus diobati. Ketika dioperasi juga sama juga gitu. Ini juga jelas lah ya, masuk ke etika kedokteran gitu ya. Ad-dararu yuzalu biqadril imkan, kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. Ini sama. Jadi kalau kita melihat kemudaratan, lihat kemungkaran itu, kemudian jangan asal langsung nahi mungkar gitu ya. Perlu dilihat seperti apa sebenarnya, apakah mungkin kita untuk melarangnya, atau mungkin jangan-jangan mudaratnya lebih banyak gitu ya. Karena ad-dararu la yuzalu bid-darar, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lainnya ya. Misalnya orang sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang lain yang juga sedang kelaparan. Jadi ketika terjadi kelaparan gitu ya, kemudian orang kan gini, ketika kelaparan itu kan kadang dalam Islam itu ketika dalam keadaan orang lapar sekali dia boleh mencuri gitu ya. Ingat-ingat nih, jangan salah ya. Jadi dia boleh mencuri gitu karena memang dia kelaparan daripada mati gitu kan ya. Misalnya dia udah mau meninggal ya mati, dia mencuri nih roti dari warung gitu ya. Nah, tapi tidak boleh dia mencuri atau mengambil barang orang lain yang juga kelaparan juga ya, karena sama-sama memberikan mudarat berarti ya. Dia hidup tapi yang dihitunya mati gitu ya. Tidak boleh
seperti itu. Ini kaidah turunannya. Yang lainnya juga cukup banyak sekali ya. Ini ada yuhtamalu dararul khas li ajli dararil am. Ya, kemudaratan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudaratan yang bersifat umum gitu ya. Wah, ini kajiannya banyak sekali ini. Ad-dararul asyaddu yuzalu bi dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Jadi ini biasanya ada kemudaratan, ada kemaksiatan yang berat, itu boleh dihilangkan dengan kemaksiatan yang lebih ringan gitu ya. Katanya daripada kita pacaran ya lebih baik sholawatan gitu. Ya, jadi mudaratnya lebih sedikit kalau sholawatan daripada pacaran gitu ya. Pakai kaidahnya ini berarti ini ad-dararul asyad yuzalu bi dararil akhaf ya. Kemudian al-hajatu tanzilu manzilatad darurati amatan kana au khasatan ya. Jadi kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum ataupun khusus ya. Kemudian rukhsah kullu rukhsatin abihat lidorurati wal hajati lam tustabah qabla wujudiha. Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajat tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajat. Yalah, jadi udah mau darurat nih, belum darurat gitu ya, tidak boleh dilaksanakan gitu ya. Kullu tasarrufi fi jarri fi tasarrufi jarran fasadan aw daf'a salahan manhi anhu. Setiap tindakan yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Jadi yang ada mafsadah, ada mudarat ya nggak boleh lah gitu ya, nggak boleh. Ini baik agama, bangsa dan negara juga melarang hal-hal ini ya. Kemudian prakteknya nih tentang menimbun barang-barang istikar layak takfir illa khotiun, kemudian juga melarang tindakan hukum seorang membahayakan kepentingan umum gitu ya. Kemudian juga tidak ada yang, kalau tidak ada orang yang mengajarkan agama maka ya digajilah orang yang mengajarkan agama tersebut ya. Kemudian dalam jual beli, objek yang dijual telah wujud, akan tapi demi untuk kelancaran transaksi boleh menjual barang yang belum berwujud asal sifat-sifatnya terpenuhi. Ini nanti ada dalam baik atau jual beli salam ya. Kemudian contoh makan-makan yang haram baru dilaksanakan setelah terjadi kondisi darurat ya, misalnya tidak ada lagi makanan lain yang halal ya. Menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa adanya manfaat ya, ini berarti termasuk memberikan mudaratnya sangat banyak ketika hedonisme gitu ya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menghabiskan uang dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir al-adatu muhakkamah, adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum. Ya, ini dasar hukumnya adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Ya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang suami istri ya, atau kewajiban suami ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulan mereka dengan cara yang patut. Artinya seorang suami itu harus mempergauli atau harus bermuamalah dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan ya. Suaminya makan di McD ya, istrinya makan di McD. Suaminya pakai baju yang bagus ya, istrinya pakai baju yang bagus. Suaminya pakai handphone yang ya bagus, istrinya juga harus yang sama. Kemudian istrinya makannya ya suaminya makannya sederhana, istrinya ya ikut makan sederhana. Itu namanya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi memberikan nafkah seorang suami itu, ayat ini ya menjadi dasar bagi seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan juga gaya hidupnya. Tidak boleh melebihi dari tidak boleh melebihi dari istrinya ya. Kemudian dasar dari hadis yaitu al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'ahu syai'an fahuwa indallahi syai' ya, rawahu Ahmad. Jadi apa yang kaum muslim anggap baik maka baik pula menurut Allah, dan apa yang kaum muslim anggap buruk maka buruk pula menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar kepada kebiasaan ya yang ada di masyarakat, yang kemudian itu bisa menjadi bagian dari hukum Islam. Jadi ini biasanya ijma lah, orang tahu ya berzina itu ya nggak bagus gitu, pacaran juga nggak bagus juga gitu ya. Nah itu berarti ya orang Islam juga udah tahu, berarti itu di sisi Allah juga buruk ataupun tidak baik. Menolong orang itu ya baik gitu ya, membantu sesama itu ya baik, oleh manusia baik, oleh Allah Subhanahu wa taala juga baik juga. Nah, kaidah turunannya banyak sekali nih. Belum dikesampingkan. Isti'malun nasu hujjatun yajibu amalu biha. Apa yang diperbuat orang banyak adalah alasan argumen yang wajib diamalkan.
orang banyak ini tentu saja nanti yang memang kemampuannya itu atau tidak melanggar dengan syariat. Yang misalnya kalau kita jahit ke pakaian kebutuhan jahit, maka jadi kebiasaan yang menyediakan benang, jarum dan menjahitkan adalah tukang jahit. Ya, kita nggak bawa benang sendiri, nggak bawa jarum sendiri. Kalau bahan kadang ada juga yang seperti itu. Ya, kemudian innama tu'tabarul adatu idza taradat au ghalabat, ya. Adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum adalah hanya adat yang terus berlaku atau berlaku umum. Jadi yang terus berlaku di masyarakat dan dianggap baik oleh masyarakat. Yang dianggap baik dan tentu saja tidak bertentangan dengan syariat juga. Al ibratu lil ghalibi syai' la lin nadir. Adat yang dianggap ada umumnya terkenal oleh manusia bukan dengan jarang terjadi. Jadi secara terus menerus, ya misalnya nikahan, kemudian juga ada hal-hal yang sifatnya itu menjadi kebiasaan di masyarakat, lebaran gitu ya, bermaaf-maafan gitu dan seterusnya. Yang terakhir adalah al-ma'rufu urfan kal masyrutu syartan. Sesuatu yang telah dikenal oleh uruf atau karena uruf itu adalah kebiasaan di masyarakat yang tidak ada dalilnya dan diperbolehkan oleh syariat. Ya, seperti apa yang disyaratkan oleh suatu syarat. Gitu ya. Jadi misal kita ya kalau mamanya teman-teman kita ada yang nikahan, kita ngasih hadiah untuk adat kebiasaan, yaitu itu boleh laksanakan gitu ya, selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Ini banyak sekali juga al ma'rufu baina tujari kal masyrutu bainahum. Jadi yang berlaku di antara pedagang itu berlaku menjadi sebagai syarat di antara mereka. Jadi misalnya pedagang itu biasa konsinyasi gitu ya, atau mungkin biasa ngambil barangnya dulu gitu ya, atau mungkin biasa bayar dulu, pesan dulu. Nah, itu berlaku menggunakan hadis ataupun kaidah fikih ini at-ta'binu bil ma'ruf ka ta'bini bin nas, ya. Ketentuan berdasarkan uruf gitu ya, seperti ketentuan berdasarkan nas tentu saja ya. Kemudian ada al-mumtana'u adatan kal mumtana'i haqiqatan, ya. Al haqiqatu tutraku bidalatin ada. Al-idhanu al-urfi kal idnil lafzi, ya. Al-idhn sebenarnya al-idhnul urfi kal idnil lafzi. Pemberian izin menurut alat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Yang penting tadi ini juga ya, arti hakiki ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut ada. Nah, ini bidang contohnya dalam ekonomi dan bisnis syariah. Ya, misalnya transaksi kurs mata uang rupiah, mata uang SORP, ya. Ini penyelesaiannya itu biasanya kalau dalam trading forex itu adalah 3 hari ya, 1, 2, 3 ya, di 2 hari kemudian 3 hari, maka ini tetap dikatakan sebagai yadan biadin atau cash karena memang kebiasaannya SORP itu ya, kurs valuta asing itu adalah 3 hari. Nanti jual beli saham juga sama gitu ya. Jadi dia 3 hari berlakunya. Nah, contohnya juga seorang mengaku bahwa harta yang ada pada orang lain adalah miliknya, tapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal harta tersebut. Maka ini juga dikatakan ya tidak berlaku gitu ya, tidak berlaku karena tidak ada buktinya. Kemudian juga jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan oleh si penjual, ya. Akan tetapi apabila si pembeli sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan kebiasaan akan jual beli itu telah terjadi dan penjual tidak bisa membatalkan jual belinya meskipun harga barang naik, ya. Ini jadi dasar nih. Jadi kebiasaan yang ada di masyarakat yang memang tidak bertentangan dengan syariat itu menjadi dasar bagi praktek ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Nah, oke, itu terkait dengan dengan kaidah fiqhiyah usuliyah, sehingga nanti kita akan tahu ada 5 kaidah yang harus kita hafalkan, ingat-ingat dan juga kita bisa praktekkan. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, kemudian yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyaqqin, kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqah tajribu taisir, kemudian yang berikutnya adalah ad-daruru yuzal, dan yang kelima adalah al-ada muhakkamah. Nah, dari sini karena nanti saya ada 2 kelas nih, ada kelas, ada 1 pertemuan lagi, maka pertemuan ini nanti bisa saya kasihkan untuk semacam ini ya, challenge untuk di pekan berikutnya terkait dengan materi kaidah fiqhiyah usuliyah, ya.
Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahaminya dan sekarang saya kasih waktu kesempatan untuk yang mau bertanya terkait dengan apa kaidah usuliyah asasiyah ini. Oke, saya silakan untuk yang bertanya nanti sambil saya print screen ya, saya akan print screen untuk yang di pertama dan yang kedua. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik yang tertulis ataupun yang langsung. Ini di ada 62 ya, 62 dikurangi 1 berarti 61. Oke, saya akan print screen dulu ya. Oke, terima kasih. 1. Sebentar, saya akan masukkan ke ini dulu ke ke ini saya dulu ke PowerPoint dulu nanti. Oh, ini ternyata yang dulu banyak juga ini ya. Saya dari yang belakang dulu. Oke. Oke, ini tadi sudah ada Siti Wardah kelihatan. Terima kasih. Kemudian saya ulang lagi deh, ada 3 ya. Rajin-rajin semuanya nih, baru kelihatan mukanya semua nih ya. Tapi jangan cuma kelihatan mukanya doang nih, harus nanya nih. Atau kalau kan nanti saya tanya gantian. Oke, saya print screen dulu. Ini yang pertama. 1, terima kasih. Nanti ketuanya mohon bantuannya untuk bisa ini ya, untuk bisa membantu saya untuk mengabsen ya. Karena ini kan kelas besar nih. Ininya ada yang pertama, ini yang pertama ya, yang di ini yang kedua mudah tidak ada perubahan. Slide yang kedua dari mulai Muhammad Farhan sampai Indira Fadila. Oke, ya. Terima kasih. Ini yang kedua. Nah, yang kedua, yang pertama tadi saya hapus dulu. Kemudian satu lagi yang di screen yang ketiga. Screen yang ketiga di sini ada Rizky Alamsyah, Faisal Fadli, Safira, Abdul Zikro, Fathian Ilham. Wah, namanya bagus-bagus sekali ya. Mudah-mudahan akhlaknya, prestasinya, semangatnya ya ini sama dengan sama dengan namanya ya, sehingga nanti betul-betul memberikan manfaat ya yang banyak untuk umat, bangsa dan juga negara tentu saja. Oke, sebentar, ada yang ketinggalan satu lagi, ketinggalan. Yang ketiga sudah. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk yang mau bertanya ya, yang mau bertanya saya persilahkan. Silahkan boleh direct langsung gitu ya. I think better kalau kita langsung bertanya gitu biar lebih jelas lagi terkait dengan kaidah dan juga nanti prakteknya ya dalam ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Waktu kita masih cukup panjang, nanti seperti saya katakan sampai jam 10, kemudian setelah jam 10 nanti saya mau kasihkan challenge untuk bisa dikerjakan dalam sepekan ke depan. Ya, minimal ada catatannya lah, yang pernah ngirim nanti boleh kirim ke saya. Silahkan ada yang mau bertanya. Ini email saya nanti untuk mengirim tugasnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya atau masih belum yakin tentang materi kita ini ya? Kalau tidak bertanya berarti nanti saya kasihkan ini aja challenge ya untuk boleh dikerjakan sampai dalam 45 menit ke depan ya, 45 menit ke depan. Oke, saya akan ini kan di sini sebenarnya mudah saja. Ada tiga tipe challenge ya, ada 3 tipe ya. Yang pertama ini karena saya mengakomodir untuk semuanya,
Yang pertama adalah membuat poster, ya, membuat digital poster pakai Canva atau pakai Canva atau pakai apa? Menggunakan Canva atau juga PowerPoint, ya, point atau aplikasi lainnya, ya. Isinya itu adalah satu kaidah fiqhiyah, ya, satu kaidah fiqhiyah. Di sini ada Arab dan terjemahnya, ya. Jangan lupa tulis namanya kecil saja, nama dan logo UPN Veteran Jakarta. Nah, ini yang pertama, gitu ya, yang pertama. Oke. Yang kedua, menulis satu kaidah fiqhiyah, ya, kemudian berikan penjelasan ringkas, dan contohnya dalam yang spesifik aja, ya, ekonomi syariah. Masalah bentar, itu gimana? Oke, boleh sebentar. Sini. Oh, ini. Oke, sebentar dulu ya. Nggak apa-apa, ada pulpennya nggak? Nggak ya. Oke. Oh, ada. Sip, sini. Ini yang ini ya. Oh, ini sudah. Sepakat lah, tenang aja. Nanti saya juga mau ke betulin juga. Kasih ya. Ya. Oke, satu lagi. Ini kan udah dua, ya. Jadi yang pertama adalah membuat digital poster. Ya, mungkin saya kasih contohnya. Saya kasih contohnya yang poster saya, tapi ini Al-Quran. Tapi isinya bukan Al-Quran, tapi kaidah fikih, ya. Kaidah fikih. Ini biasa teman-teman yang suka ini, ya, yang suka apa untuk digitalnya, cover media sosial, screenshot. Oke, sebentar. Saya kasih contohnya di ini biar kelihatan. This PC di My Nafsi, kemudian ada ya. Sebentar. Oke, nanti sambil ini, ya, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh, di My Suar. Kemudian ada poster ilmiah. Oh, ini mah poster ini. Jadi bukan poster ilmiah, tapi di PPS itu Islamic Economic Poster. Nah, ini saya kasih contohnya, ini saja sih sebenarnya, Pak. Nanti logonya pakai logo UPN Veteran, gitu ya. Yang menurut saya yang paling bagus, ini aja deh. Nah, ini contohnya. Jadi buat pakai Canva seperti ini yang mau yang itu, ya. File to match professional successful. Nanti tulis namanya yang kecil di bagian bawah, gitu. Jangan terlalu gede, gitu ya, pakai bahasa Arabnya. Oke. Ada satu lagi juga boleh. Ini kayaknya membuat short video, ya, hanya 1 menit, 60 detik, ya, 60 detik, ya, kemudian upload di medsos, ya. Isinya tentu saja penjelasan dari kaidah fiqhiyah, ya. Sebutkan nama, kemudian prodi, kemudian kampus, gitu ya. Nama dosen juga boleh lah, saya lah, gitu ya. Oke, ada 3 nih yang jadi ini. Kalau ada usulan yang lain boleh juga, gitu ya. Berarti yang nomor 3 ini boleh
kalau 60 menit 60 detik ya, 60 detik kan bisa kirim di WA juga gitu ya, atau di tag kalau punya medsosnya boleh tag saya juga gitu ya, atau tetap kirim di email juga. Kalau 60 detik itu mudah-mudahan nggak terlalu banyak ya, yang kayak di TikTok atau di snack video gitu ya, atau juga di YouTube yang real pun bisa juga. Isinya yang paling penting nih. Jadi isinya adalah kaidah fiqhiyah. Misalnya begini ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Wisno dari program studi Ilmu Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Boleh langsung atau saya akan membaca atau saya akan membahas tentang kaidah fiqhiyah gitu ya. Atau tulisan di bawahnya namanya juga boleh. Jadi karena waktu hanya 60 detik berarti kaidah fikih yang pertama terkait ekonomi dan bisnis syariah adalah al-umuru bi maqasidiha. Maksudnya adalah segala perkara tergantung pada maksud dan tujuannya. Ya, penjelasan sedikit, contoh. Itu kayaknya 1 detik cepat selesai lah. Oke ya. Oke, ada yang mau nanya mungkin ya. Oh. Ya betul, Ibrahim Isnaizar ini kayaknya paling rajin nih, rajin nanya juga nih ya. Jadi ya 1 aja lah, atau kalau mau 3 ya silakan aja gitu. Tapi 1 juga udah banyak gitu. 1 banyak pilih salah 1 bukan salah 2 gitu ya. Tapi kalau suka yang di medsos ya nggak apa-apa juga karena kan masing-masingnya di medsos. Oke, ya terima kasih untuk yang ininya. Nanti kita masih ini tetap on, ini kita tetap on sampai jam 10 lebih gitu, atau jam 10 itu nanti, karena saya kasih bagi waktu untuk ini ya, untuk bisa apa sih namanya untuk bertanya ya terkait dengan tugas ini. Sebenarnya masih ada waktu sih, kita sampai jam 10 juga. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sambil saya isi absensinya. Ada yang mau bertanya? Silahkan, baik materi ataupun challenge-nya. Ini paling lambat ya berarti jam 24 untuk 7 hari ke depan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan saya yang di berikutnya lebih detail di kaidah asasiyah dan juga furu'iyah di Selasa yang akan datang. Selasa yang akan datang tanggal berapa ya? 8, 9, 10, 11, 12. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Oke. Pak, izin nanya. Ya, silakan. Berarti deadline-nya tanggal 14 ya, Pak? Iya, saya kuliah lagi itu tanggal Rabu 9 November. 9 November kapan? Besok ya. Ini kan 8, 9, ya tanggal 15 betul. Ya, berarti bukan tanggal 15-nya, tapi tanggal 14 betul. Ya, tanggal 14. Lebih cepat, lebih baik. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa kontribusi untuk nilainya cepat, tepat, bagus gitu ya. Jadi bukan asal-asalan. Yang suka desainnya dibuat yang maksimal. Nanti kita akan viralkan gitu. Yang buat video juga cukup bagus gitu ya. Yang akhwat kalau yang malu ya pakai masker gitu ya. Dulu pernah saya buat di kelas akhwat itu, ya udahlah pakai ngadep ke belakang aja gitu ya. Kalau malu gitu ya, atau pakai masker kan nggak kelihatan. Yang penting suaranya jelas. Kalau mau pakai video, kalau pakai tulisan, pakai poster juga boleh. Poster juga jangan lupa. Kalau ini gambarnya itu kalau bisa diusahakan itu backgroundnya itu ya mirip-mirip atau selaras dengan kaidah fikihnya juga. Kaidah fikihnya saya kayaknya langsung kirim di sini saja ya. Nanti teman-teman bisa download di sini saja. Tadi materi saya. Ya, biar nanti nggak susah-susah. Nah, saya akan kirimkan materi saya itu di my Jamiah ya, my Jamiah, kemudian UPN Veteran Jakarta, kemudian usul fikih dan kaidah fikih, kemudian Debt Modified yang kaidah fikih 943 yang sekarang. Oke. Ini materi saya yang tadi saya bawakan. Silahkan kalau di bawahnya ada fotonya, mohon maaf itu tadi yang screenshot-nya gitu ya. Screenshot-nya ada di situ. Oke, terima kasih tadi untuk siapa tadi ya, Erlangga atau apa ya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Udah pada sarapan atau belum nih, Pak? Untuk poster itu dikirim kemana ya, Pak? Nah, ya kirim saja ke
Yang paling ini di email aja lah ya. Nah, di email aja kayaknya lebih, ini kan email sekarang juga pakai HP juga bisa. Nah, di dermisnome@gmail.com ya. Ibrahim Isnaiza. Terima kasih ya. Silakan yang lain ada yang mau bertanya. Nanti gantian pekan depan nanti saya tanya ya. Kalau sekarang ditanya mungkin masih agak panas kayaknya nih. Nanti saya ngajak lagi habis zuhur insya Allah ya di kayak apa di fikih muamalah. Oke, udah cukup jelas ya tugasnya. Sambil istirahat dulu, boleh sambil ini dulu. Saya akan isi juga absensinya ya, absensi untuk yang dosen. Terima kasih untuk yang bagian akademiknya ya. Sambil silakan di apa namanya? Ini semester berapa ya? Semester 3, Pak. 3. Oke, terima kasih. Semester 3 tetap. Kemudian ini kelas besar. Tadi ada 61 orang. Ada semuanya, ada berapa mahasiswanya? Ada yang nggak hadir? Perkiraan. Nanti ketua kelasnya boleh ini ya mencatat yang tidak hadir. Sekarang tanggal 8 November 2022, ini program studi ekonomi syariah, program sarjana, kemudian nama dosennya ini panjang, biasanya ini nama saya itu di nomor 30-an kalau nggak salah. Oke, silahkan kalau 43. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Ini adalah mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih ekonomi. Jadi setiap hal terkait dengan aktivitas ekonomi itu biasanya mengandung argumentasi ya. Argumentasi nanti biasanya pertama adalah Al-Qur'an. Ini materi kita hari ini adalah kaidah fiqhiyah asasiyah. Ini yang pertama sebenarnya nih ya. Nanti kita bisa lebih detailkan lagi. Kita gunakan PJBL, case study. Kemudian kita menggunakan juga Zoom meeting. Kemudian email juga. Upload materi pembelajaran nanti mohon nanti boleh dikirim ke saya untuk iniannya. Ada assignment-nya, ada kuisnya. Kemudian umpan baliknya dalam bentuk kuis nanti ya, biar ingat-ingat ininya. Mudah-mudahan nanti berbeda-beda masing-masingnya karena kita semua itu ada lebih dari 40 kaidah fikih ya. Nah, dan sepertinya mungkin nanti saya akan inikan nih. Kita sifatnya itu daring. Kemudian ini yang paling penting biasanya ada buktinya kita mulai jam 10 sesi 1 8 sampai 10.30 tapi kita bagi 2. Rekaman alhamdulillah lancar, rajin-rajin semuanya. Kemudian ring videonya ini saya belum buat di ringnya, tapi kayaknya nanti saya tambahkan yang sebelumnya. Nanti kalau mau lihat di YouTube saya juga ada rekaman yang sebelum ini ya, yang kaidah fikih itu masih ingat mudah-mudahan ya. Di saya masih ada di kaidah fikihnya, bukan cuma di sini saja. Nanti boleh dilihat kaidah fikih. Ya, bisa sebagai fikih. Yang ini juga cukup banyak di kaidah fikihnya. Yang saya punya mana ya. Oke, jadi nggak perlu khawatir dan juga nggak perlu istilahnya itu ini dengan kitab atau pembahasan tentang kaidah fikih itu sangat banyak sekali gitu ya. Di YouTube, kemudian juga di buku-buku juga sudah cukup banyak sekali. Nah, ini saya juga punya juga usul fikih dan kaidah fikih 02. Ini 1 bulan yang lalu, ini kayaknya masih ingat ini ya. 1 bulan yang lalu yang September yang kelas besar yang awal nih. Ini boleh jadi rujukan juga. Nanti lihat nih sama nggak ya pembahasannya gitu. Jadi lebih kurangnya saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini kayaknya kelasnya yang sama nih kayaknya. Yang waktu masih di kelas ini juga sama nih. Ya, oke. Kemudian saya perlukan upload untuk iniannya nih. Untuk apa? Untuk saya perlukan satu untuk apa? Absensinya dia harus pakai JPEG. Jadi harus. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang belum paham terkait dengan kaidah fikih ini, nanti boleh ditanyakan, atau kalau yang istilahnya tuh malu atau enggak enak atau apa, nanti boleh ini absensi sekarang tanggal 8 November 2022. Oke, yang lainnya saya hapuskan semuanya. Ada 39 slide ya. Kemudian saya akan buatkan di save as di JPEG-nya ya. Ini buatnya masih manual sekali nih, PNG lah ya. Nah, PNG juga boleh. Oke, just this one. Saya balik lagi ke absensinya. Kemudian saya ambil di tadi upload dulu. Nah, ternyata sampai jam 10 juga nih untuk uploadnya, agak lumayan juga ini. Karena harus pakai ini. Nanti untuk ini terima kasih, nanti dikirimkan untuk yang folder rekamannya, karena menurut saya itu sangat penting sekali ya. Nanti teman-teman bisa ngulang-ngulang lagi di slide yang adanya, absensi 8 November PNG. Oke, sebentar, 394 ya. Sip, kemudian ini sudah, kemudian tinggal submit. Oke, terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan. Ya, ada 9:51 ya. Saya kasih waktu 30 menit, bukan berarti kosong ya, tapi silakan langsung mengerjakan saja. Ya, oke, Breneza, kalau yang tugas untuk ringkasan diketik PDF atau gimana Pak, pakai Word aja lah ya. Tapi kalau takut di apa, istilahnya takut di plagiarisasi ya pakai PDF juga boleh gitu ya. Nggak ngaruh gitu ya. PDF mungkin lebih tertata rapi. Pakai Word juga boleh. Ya pakai Word aja lah biar nggak usah save as gitu ya. Ketik langsung di PDF, langsung kirim ke email saya. Seperti biasa subjeknya ya challenge atau tugas untuk tahun sekarang ini di hari ini gitu ya. Nanti soal kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih. Jazakumullahu khairan waalaikumsalam. Saya berikan waktu dalam 38 menit ke depan untuk mengerjakan lebih cepat lebih baik gitu ya. Yang hari ini berarti otomatis al jaza atau al ihsan jazaul ihsan gitu ya. Terima kasih, jazakumullahu khairan waalaikumsalam. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Selalu, Pak. Oke, saya mengerjakan ya, jangan langsung ini ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum.